Bapak Mama yang diberkati Tuhan bersama-sama dengan semua anak-anak. Salam. Mari kasih senyum yang terbaik untuk orang-orang di samping kiri kanan dan berkata, Tuhan memberkati saudara. Jemaat Tuhan, sekalipun pembacaan kita berawal di ayat 17, tapi saya akan mengajak saudara dalam perenungan ini untuk turut memperhatikan seluruh pembacaan di pasal 26, secara khusus dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-22. Saya mau salam satu kali. Salam. Kekasih-kekasih Kristus, semua yang menjadi kebutuhan saudara dan saya, kebutuhan kita sebagai manusia, kalau tidak terpenuhi itu masalah. Jadi orang selalu bilang begini, masalah itu muncul karena ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kalau kita perhatikan kisah ini, ada kelaparan yang juga ditandai dengan kekeringan di tanah Filistin, tanahnya orang Gerar. Kalau Bapak Mama dan saya baca teks sebelum ayat 17 memperlihatkan kepada kita bahwa Ishak itu disuruh oleh Tuhan pergi bukannya ke Mesir, sama seperti Bapa dulu, Abraham. Waktu ada kelaparan, Abraham justru disuruh oleh Tuhan pergi ke Mesir. Tapi ketika Ishak mengalami kekeringan, kelaparan di tanahnya, dia justru disuruh pergi oleh Allah di tanah orang Filistin. Di tanah orang Filistin itu juga sementara sedang ada masalah, saudara. Di tanah Gerar, rajanya nama Abimelek. Itu tanah yang kering, tandus sekali. Kita bersyukur bahwa kita hidup di bawah mata ini dikelilingi oleh mata air. Walaupun ada beberapa kakak tertentu, orang-orang tertentu yang harus beli air tangki untuk bisa menghidupi hidupnya. Tapi yang saya mau katakan Bapak Mama, bahwa gambaran tanah Gerar, tanahnya orang Filistin itu satu, mereka sementara sedang mengalami kelaparan, ditambah lagi kekeringan yang berkepanjangan di negeri ini. Ketika Ishak disuruh oleh Tuhan ke tanah orang Filistin Gerar, dia tahu ada Abimelek di sana. Abimelek itu orang yang kenal dekat dengan Abraham. Waktu Abraham justru disuruh pergi dari Mesir lalu bergeser ke Gerar, itu bertemulah Abimelek bersama-sama dengan Abraham di sana. Bahkan Abimelek itu hampir masuk di dalam penghukuman Tuhan ketika dia menyuruh untuk membawa Sarah istri Abraham untuk dijadikan istri. Itu geser sedikit dari pembacaan di pasal-pasal sebelumnya. Ketika dia disuruh oleh Tuhan Allah ke tanah Gerar atau tanah orang Filistin, Ishak tahu ada Abimelek di sana. Karena itu ketika Ishak sampai di sana, Ishak yang berdiri sebagai orang asing, Ishak yang berdiri sebagai seorang pendatang, tidak dilihat sebagai orang asing oleh Abimelek. Bukan hanya karena dia mengenal Abraham, ayah dari Ishak, tapi dia tahu bahwa keturunan Abraham, Ishak yang dilahirkan oleh Sarah, seorang istri dari Abraham itu, memiliki Allah yang luar biasa. Karena itu sekalipun Abimelek tidak menyembah karena memang dia orang Filistin, dia tahu Ishak datang di tanah Filistin ini dia harus sambut dengan baik, bukan karena ini anak dari Depumbesti, tapi ini adalah seorang anak orang Israel yang memiliki Allah yang luar biasa. Karena Abimelek punya pengalaman jauh sebelum Ishak ada. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika Ishak sampai di Gerar, dia buat apa di sana? Yang pertama, dia membangun kesepakatan dengan Ribka istrinya untuk bilang begini, kita dua kalau sampai di Filistin, sampai di tanah Gerar,
Kau omong saya, kau pu saudara laki-laki, saya akan omong kau juga, kau ini sapu saudara perempuan. Ingat, ini juga pernah dilakukan oleh Abraham ketika dia sampai di tanah Mesir dan juga tanah orang Gerar. Kenapa ini saudara? Karena ada ketakutan dari Ishak, sama seperti ketakutan Abraham bahwa istri mereka yang memiliki kecantikan yang luar biasa itu juga bisa menjadi ancaman. Istri cantik itu kebanggaan, tapi zaman dulu tuh istri cantik itu ancaman. Karena kecantikan Ribka, Ishak khawatir dia bisa dibunuh, lalu kemudian Ribka diambil dan dipersunting oleh Raja Abimelek, bahkan juga oleh orang-orang Filistin yang menduduki tanah negeri orang Gerar. Tapi ketika Abimelek dia perhatikan, jadi dia ketika Ishak datang, Ishak perkenalkan diri, ini perempuan yang di beta pu samping ini adalah beta pu saudara perempuan, maka Abimelek juga percaya begitu. Itu pertama. Tapi setelah mereka hidup, Abimelek melihat ini bukan relasi antara kakak dengan adik, tapi ini relasi seorang suami dan istri yang sama-sama saling mencintai. Karena itu kalau geser ayat sebelumnya itu ada percakapan Abimelek begini, ini kopung istriku, kopung saudara. Lalu Ishak bilang, iya ini saya punya istri. Lalu Abimelek bilang, jangan, kau harus dengan jujur mengatakan. Karena kalau mengatakan Ribka adalah saudari perempuanmu, maka Allahmu yang besar itu akan menimpakan hukuman kepada kami kalau kami menyentuh dia. Karena Abimelek punya pengalaman bersama dengan papanya Ishak, yaitu Abraham. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Ishak itu datang, kemudian dia diperlakukan bukan sebagaimana orang asing diperlakukan di tanah Filistin. Dia diperlakukan dengan sangat baik oleh Abimelek. Dia diberikan tanah oleh Abimelek untuk dikelola. Dia diberikan kesempatan untuk menjalani kehidupan layaknya orang-orang Filistin dan orang-orang Gerar pada waktu itu. Narasi bilang kepada kita, Bapak Mama, Ishak itu dia pergi ke negeri Filistin, tanah orang Filistin di lembah, di wilayah Gerar. Dia tahu itu bukan dia punya tanah. Dia tahu dia datang itu sebagai seorang asing. Dia tahu bahwa dia datang sebagai orang pendatang, datang di negeri orang yang dia juga tidak kenal. Sekalipun dia punya cerita bahwa papanya Abraham pernah menginjakkan kaki di negerinya orang Gerar. Karena itu ketika dia dapat kesempatan, saudara, diberikan tanah oleh Abimelek, narasi ini bilang kepada kita, Bapak Mama, dia bekerja dengan kuat sekali. Dia memang hanya diberikan izin untuk mengelola. Tidak ada pengalihan tanah. Jadi dia diberikan izin oleh Abimelek untuk mengelola tanah itu. Dan narasi bilang kepada kita hasilnya 100 kali lipat. Kenapa kita bisa bertanya? Jadi di sana ada kelaparan, tambah kekeringan. Orang yang sudah lapar tidak mungkin bisa bekerja dengan maksimal. Apalagi kalaupun dia punya semangat untuk bekerja secara maksimal, keadaan tidak memungkinkan karena di sana sementara sedang dilanda oleh kekeringan. Tapi tidak bagi Ishak. Karena Ishak tahu benar bahwa Allah yang mengutus dia ke negeri orang Filistin, sekalipun pengutusan itu bertepatan dengan bencana kelaparan dan kekeringan, dia tahu Allah itu memelihara dia. Luar biasa. Amin ya Bapak Mama ya. Ya. Karena itu Bapak Mama dia bekerja. Ishak punya cerita yang berbeda dengan orang Filistin karena Tuhan memberkatinya. Itu paling penting itu Bapak Mama. Itu yang menggaris bawahi mengapa hasil panen di tengah-tengah kekeringan itu 100 kali lipat. Narasi ini berikan informasi kepada kita. Karena Tuhan memberkatinya. Terlihat bahwa Ishak bukan hanya dia menjadi pribadi yang andalkan janji Tuhan. Jadi bukan Ishak masuk ke Gerar, tanah orang Filistin, lalu dia bilang begini, pasti beta pun Tuhan yang utus beta ini akan pelihara beta. Amin. Tidak, saudara. Dia memang pegang janji Tuhan, tapi narasi ini bilang kepada kita, Ishak itu seorang pekerja keras. Dia punya tangan tidak bisa berhenti untuk bekerja. Sekalipun dia sadar benar bahwa janji Tuhan itu yang akan memelihara hidupnya.
Tapi dia pun juga harus bergerak untuk mempertahankan kehidupannya. Saya pikir ini bagian dari iman. Iman itu bukan hanya soal seberapa kuat saudara berdoa, tapi seberapa kuat juga saudara bergerak melakukan apa yang saudara doakan. Ishak melakukan ini. Bapak mama saudara-saudara, apa yang diterima oleh Ishak, hasil tanah yang dia kelola itu 100 kali lipat. Ini meresahkan orang asli di sana. 100 kali lipat ini meresahkan orang-orang Filistin. Termasuk seorang Abimelek yang merasa bahwa ini orang dia baru datang mah. Dia pun hidup kayak macam jauh lebih makmur dari beta punya orang-orang Filistin atau orang Gerar, termasuk dia. Karena itu narasi ini bilang kepada kita saudara, keberhasilan Ishak itu justru dilihat oleh Abimelek menjadi ancaman untuk orang-orang Filistin, sekaligus menjadi ancaman bagi dirinya ketika dia berdiri sebagai seorang raja. Karena itu sebelum itu bom waktu meletus pada waktu yang tepat, maka Abimelek mengambil satu keputusan menyuruh Ishak pergi dari tanah yang pernah dia beri untuk dikelola. Lalu Ishak pergi ke satu tempat di lembah Gerar, jauh dari pemukiman. Dia berangkat di sana. Ishak tidak protes saudara. Dia bilang ini tanah beta su kelola baik-baik, ini tanah beta su atur baik-baik, ada hasil yang berlimpah, walaupun hanya izin pakai. Tapi Ishak, narasi ini tidak bilang dia mengadakan protes kepada Abimelek. Dia pergi ke lembah Gerar. Di sana dia ingat bahwa ada beberapa sumur yang pernah dia pun papa gali di sana. Lalu kemudian Bapak Mama narasi ini bilang kepada kita, dia menggali kembali 3 sumur berturut-turut, tetapi satu persatu dia lakukan. Karena dia tahu itu sumur itu bukan terjadi secara alamiah, tetapi buah dari hasil kerja dia pun Papa Abraham. Tapi ketika dia sampai di lembah Gerar, dia tahu, dia sadar bahwa ternyata itu sumur-sumur sudah ditutup oleh orang Filistin. Karena itu dia perintahkan dia punya anak-anak untuk menggali sumur pertama. Dia gali sumur pertama. Tapi ketika dapat air, mereka mengklaim. Jadi orang Gerar itu pigang kembali ke Ishak bilang gini, lu jangan dapat itu air. Ada pertengkaran antara gembala orang Gerar dengan gembalanya Ishak karena perebutan air. Ini kami pun air, ini kami pun tanah. Ini air ini berasal dari tanah. Kau siapa? Kau pendatang, kau hanya seorang pengungsi yang sementara tinggal di tanah Gerar. Kira-kira narasi itu bilang kepada kita seperti itu. Karena itu ketika sumur pertama dia gali kembali dapat air yang berlimpah dan menimbulkan pertengkaran, maka kemudian dia kasih nama sumur itu, sumur yang digali buah tangan dari dia pun Papa Abraham. Dia kasih nama apa saudara? Esek. Yang punya arti karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kita lihat Ishak respon. Ketika gembala Gerar dan juga dia pun gembala dong bertengkar, dia pun gembala no juga mau tahu nah. Karena bilang ini mau bilang bai, papa gitu. Yang menggali sumur ini. Karena itu ketika mereka bertengkar, Ishak tidak omong apa-apa saudara. Narasi ini tidak membilang kepada kita bahwa Ishak mengadakan protes, karena Ishak sadar benar bahwa dia bukan siapa-siapa di tanah Gerar. Lalu kemudian Ishak memilih lagi untuk pergi ke sumur kedua. Dan ketika dapat air lagi muncul pertengkaran di sana. Karena itu dia namakan sumur yang kedua itu Sitna. Dari Esek menuju Sitna dengan respon yang sama dari orang-orang Gerar, yaitu mereka protes dan mengklaim bahwa air dan sumur itu adalah milik orang-orang Gerar. Ishak pindah. Dalam otaknya dia tahu, dia kenal benar kondisi Gerar bahwa ada sumur-sumur yang pernah dia papa gali ke sumur yang ketiga. Entah kenapa saudara, sampai di sumur yang ketiga orang-orang Gerar tidak lagi mengadakan pertengkaran dan ada protes kepada Ishak.
Karena itu ketika sumur yang ketiga digali dapat air, tidak ada pertengkaran, sumur itu diberikan nama oleh Ishak Rehobot, yang berarti sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, atau Tuhan kasih ruang kepada Ishak dan keturunannya untuk hidup dari sumur yang diberi nama Rehobot itu. Bapak, mama, saudara-saudara, dari sumur yang ketiga inilah Ishak meyakini bahwa Tuhan akan pelihara mereka dengan dia pun keturunan-keturunan. Dari sumur yang ketiga ini Ishak melihat air itu dari sudut pandang yang berbeda, yang tidak sama dengan orang Gerar melihat. Seperti apa dan apa itu air. Jadi kalau air itu dilihat oleh orang Gerar hanya untuk dikonsumsi oleh mereka karena mereka dilahirkan di tanah itu, mereka pun ari-ari ditanam di tanah itu, maka Ishak tidak melihat air dari sudut pandang orang Gerar. Dia melihat air dari sudut pandang dia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan mandat, yang diberikan kesempatan untuk mengecap kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak Mama, dia menerima apa saja yang diperlakukan oleh orang Gerar bersama dengan dia dan keturunan-keturunannya. Apa pesan kita? Yang pertama, Bapak Mama, ada kesepakatan di tanah Gerar waktu itu. Kesepakatannya kira-kira begini. Di wilayah Gerar, tanah orang Filistin itu tidak boleh sembarang menggali sumur. Hanya titik-titik tertentu yang diberikan izin untuk menggali sumur, dalam rangka supaya aliran air di bawah tanah itu mengalir secara baik. Karena itu Bapak Mama, kenapa ketika ada sumur yang digali oleh Ishak kemudian direbutkan oleh orang-orang Gerar atau orang-orang Filistin? Karena mereka bukan pemalas gali sumur, tapi karena mereka tidak bisa menggali sumur di tempat yang telah ditentukan atas kesepakatan bersama dengan orang-orang Gerar. Karena itu ketika satu sumur yang sudah pernah digali kemudian ditutup lalu digali lagi dan ada air di sana, mereka berebut di sana. Bukan karena mereka pemalas untuk menggali sumur. Kira-kira begitu Bapak Mama. Nah kalau begitu Bapak Mama, di pesan kita di minggu ini, Majelis Sinode kasih kepada kita tema bersama merawat sumber air mendatangkan damai sejahtera. Yang pertama Bapak Mama, apa yang bisa kita lakukan dengan air ini? Satu pernyataan dari seorang anak gemit, dia bilang begini, saudara dan saya tidak bisa memberikan minum kepada anak-anak kita. Minum yang kita beri adalah air mata kita. Kita tidak bisa kasih minum kita anak-anak dengan air mata. Karena itu membayangkanlah bahwa kalau sekarang ini orang bisa mendapatkan air dengan gampang kalau dia punya uang. Sekarang 30 juta saudara bor air sudah dapat air. Tapi saya mau bilang begini, bayangkanlah kalau ada satu waktu yang akan memberikan kepada kita sebuah peringatan keras, saudara ada uang tapi saudara tidak akan mendapatkan air. Untuk sekarang kita bisa bor di mana saja, bahkan 2 meter, 3 meter sudah bisa kita bor. Kita punya uang. Karena itu untuk sekarang ada uang, ada air. Tapi saya mau bilang begini, dari Gerar kita bisa belajar bahwa akan ada waktu di mana saudara akan tidur di atas uang tapi saudara tidak bisa dapat membeli air karena stok air sudah tidak ada lagi. Apa yang kira-kira kita minum, saudara? Karena itu hari ini Majelis Sinode dalam 1 minggu ini kita akan banyak bicara air. Saya minta 1 detik kita dengar ini suara air dulu, 2 detik. Bapak Mama dengar kok? Terima kasih teman-teman PHRG kasih aliran air di sini, sekalipun kita tidak bisa cuci pakaian di sini. Ya. Tapi ini air mau mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa akan ada masa di mana Gerar memanggil kita orang NTT menyaut, berebut air. Air itu bisa mempersatukan saudara, tapi air itu juga bisa mencerai-beraikan. Gerar omong kepada kita hari ini. Karena itu apa yang harus kita lakukan? 1, jangan kita buang sampah sembarangan.
Di gereja ini juga salah satunya. Bapak Mama, kalau kita sepulang gereja paling banyak sampah-sampah di sini tisu. Tisu itu warna apa? Lap lipstick. Kulit gula-gula. Jadi koster itu kalau sapu bukan hanya tanah, tapi tisu, kulit gula-gula, kita kasih tinggal di dalam gereja. Yang kita imani gereja adalah rumah Tuhan, yang harus kita jaga juga kebersihannya. Sampah-sampah plastik. Kak Rusli coba kasih tunjuk. Bapak Mama, sampah plastik sekarang ini menjadi isu terbesar untuk laut. Yang datangnya dari mana? Laut tidak melahirkan sampah plastik, tapi yang membuat sampah plastik yang ada itu adalah manusia. Kita membayangkan sekarang ini Bapak Mama, ya kita yang hidup di pemukiman daratan tinggi, gunung Bomata begini atas tidak terlalu terasa, tapi orang-orang yang tinggal di pesisir pantai itu sangat terasa. Bagaimana ini sampah-sampah plastik? Bapak Mama perhatikan di jembatan Lolok kecil itu kalau Bapak Mama dong lewat itu sampah paling banyak. Jadi orang buang sampah itu justru di got-got atau lolok dong. Jadi kalau air datang, tinggal bawa itu sampah, mereka rasa bilang, oh ya kita pu sampah habis. Padahal sampah ada tumpuk mati di laut sana. Ini isu terbesar Bapak Mama. Karena itu yang kedua, sampah plastik itu terurainya butuh ratusan tahun. Dia tidak bisa terurai Bapak Mama, kecuali kita bakar. Tapi sekarang bakar sampah plastik itu juga dilarang. Tidak boleh sebenarnya, polusi udara, bahkan ada banyak dampak-dampak negatif. Apa yang bisa kita lakukan? Buang sampah Bapak Mama. Kita mulai dari dalam kita pun keluarga. Ajar anak-anak kita buang sampah dari sedini mungkin. Kita kalau lewat kadang-kadang jalan kaki, pakai motor, orang dong pakai oto makan habis buang, lewat ini kaca mobil. Saya kadang-kadang pikir ini orang kalau semua orang Kupang model begini betul payah. Yang kedua Bapak Mama, yang bisa kita lakukan adalah Bapak Mama, buatlah peresapan air. Kalau di bulan lingkungan kata peresapan air ini jadi kata kunci yang terus dibicarakan. Coba gambar kedua Kak Rusli. Ya, ini bentuk peresapan air. Jadi kalau ada kemiringan di mana Bapak Mama, buatlah peresapan atau jebakan air model begini, air meresap. Bapak Mama dompu sumur itu tidak akan kering atau debitnya turun kalau peresapan atau jebakan air itu dekat dengan sumur, karena dia simpan airnya di situ. Kenapa air lebih banyak jalan ke laut Bapak Mama? Sebenarnya laut itu tidak butuh air. Kalau ketong perhatikan laut itu tidak butuh air. Jadi kadang-kadang kalau air hujan itu turun ke laut, nanti laut buang kembali masuk ke muara. Memang karena laut itu dia tidak butuh air, yang butuh air itu kita. Karena itu kenapa semangat untuk membuat jebakan-jebakan air di setiap rumah itu menjadi kebutuhan sekarang. Kita simpan air. Jadi kita bukan hanya simpan uang, simpan emas, menabung dalam bentuk itu, tapi kita juga harus menabung, semangat menabung dalam bentuk air. Ini penting Bapak Mama. Kita harus jujur, debit air bawah mata ini semakin turun Bapak Mama. Ketempu iman boleh besar, tapi peristiwa Gerar juga mau bilang kepada kita banyak hal. Yang ketiga Bapak Mama, apa yang bisa kita lakukan bersama merawat sumber air? Jadi sumber air itu tidak hanya dirawat oleh kita sendiri, satu orang, dua orang yang tinggal di seputaran mata air, tapi kita semua. Dengan cara apa? Sadar sudah orang bawah mata, kita memang tidak punya tempat pembuangan sampah. Tapi sampah-sampah saudara jangan dibuang kemudian dibuang di aliran sungai. Paling banyak itu apa? Pampers. Jadi dia pun got paling ujung itu Bapak Kostan itu dia panen pampers dalam semua merek. Saya pikir ini juga butuh kesadaran untuk kotong perhatikan. Yang ketiga Bapak Mama, semangat untuk merawat sumber air ini, kalau kita punya semangat yang sama, damai sejahtera itu datang saudara. Jadi damai sejahtera itu tidak bisa datang secara alamiah dengan doa-doa saudara, tidak.
Tapi damai sejahtera itu datang, butuh kita yang harus bergerak untuk mendatangkan damai sejahtera. Jadi doa saja tidak cukup untuk meminta damai dan sejahtera itu, tapi perlu ada gerakan, ada aksi dari kita, mulai dari dalam keluarga kita. Sehingga sampah-sampah yang harus kita bawa ke Penfui, mari kita bawa ke Penfui. Sampah-sampah yang bisa kita olah di sini, mari kita olah di sini. Sampah-sampah yang tidak boleh kita buang di aliran air yang mengalir, maka tahanlah diri saudara untuk tidak membuangnya. Amin kau orang bau mata. Ingatlah, air bau mata menghidupi bukan hanya orang bau mata, tapi menghidupi semua mereka yang ada di kota Kupang. Air bau mata ini menjadi berkat untuk banyak orang, tapi dia akan menjadi berkat kalau orang-orang terdekat yang adalah saudara dan saya belajar untuk menjaganya. Air adalah sumber kehidupan. Karena itu jangan juga kita menjadikan air sumber masalah. Kita berkelahi karena air, kita berkelahi karena urusan yang berkaitan dengan pengelolaan air. Tapi mari kita lihat, air ini bukan milik kita, air ini milik Tuhan. Ishak dia sadar, waktu dia pumpapa di tanah Gerar dan tanah orang Filistin, itu dia yang menggalinya, tapi dia tidak melihat itu sebagai sebuah persoalan, karena dia tahu bahwa air itu adalah milik dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari dalam semangat kita terus merawat sumber mata air bau mata. Tuhan memberkati kita. Amin.